Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua weekend di sini. Gua mau ngobrol ringan soal masalah apa sih kalau menurut gua ya yang harus dilakukan oleh klub Manchester United selanjutnya. Ini kan kita lagi ada jeda 2 minggu lebih kurang lebih sebelum pertandingan selanjutnya itu menghadapi Leicester City di Old Trafford. Ada jeda internasional juga, beberapa pemain ada yang libur ya kan, ada juga yang memperkuat tim nasional negara masing-masing. Nah ini gue pingin ngobrol ringan aja soal masalah apa sih yang harus dilakukan oleh klub Manchester United, utamanya manajemen ya, board manajemen, karena kan musim ini kalau menurut gue dari sisi trofi sudah selesai. Artinya sudah tidak ada trofi lagi yang bisa diraih oleh Manchester United di semua kompetisi, Champions League, Piala FA, Carabao kita sudah tersingkir. Lalu untuk di English Premier League juga tidak mungkin lagi untuk memburu gelar juara, karena ya sekarang untuk meraih 4 besar saja menurut gue sangat berat ya, sangat berat. Jadi musim ini selesai, lagi-lagi Manchester United tanpa trofi. Nah, ini kan masih bulan Maret. Bulan Maret ya, memasuki akhir bulan Maret, tanggal 20 bulan Maret, lalu masih ada April dan selesai di bulan Mei. Nah, masih ada sekitar kurang lebih 2 bulan lagi sebelum kompetisi ini selesai musim ini di semua ajang, Liga Inggris, Liga Champions dan juga lain-lainnya. Bagaimana yang harus dilakukan oleh Manchester United? Ini langsung aja gua ada 4 poin ya, 4 poin. Ini ringan amatiran ala gua. Nomor 1 adalah menentukan manajer. Ini vital menurut gua karena sepertinya memang arahnya Ralf Rangnick yang sekarang ini menjadi manajer interim, sempat juga dibicarakan ya kan di bulan Desember, Januari waktu dia masih awal-awal, apalagi setelah ada impact positif di Manchester United dari sisi hasil utamanya dan juga permainan ya. Itu desas-desus kenapa tidak dipermainkan. Tapi semakin kesini setelah kita tersingkir di Liga Champions, kita semakin tercecer di persaingan bahkan untuk merebut posisi 4 besar. Ini mulai untuk next manager Manchester United, nama Ralf Rangnick ini semakin tidak terdengar. Dan sepertinya dari komentar-komentar yang ada, kabar di media pun juga bagaimana Ralf Rangnick ini memberikan keterangan pers ya, ketika diwawancarai. Sepertinya sih kalau menurut gua ringan amatiran ini akan kembali lagi ke planning awal, dimana kan memang Ralf Rangnick ini dikontrak selama 2,5 tahun. Setengah tahun itu sebagai manajer interim menggantikan Ole Gunnar Solskjaer ya kan. Lalu setelahnya 2 tahun dia akan menjadi konsultan kepada board management. Jadi posisinya cukup tinggi, cukup vital, cukup luas impact-nya nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan klub, yang sekali lagi ya, tugas dari konsultan itu bukan hanya sekedar jadi mentor siapapun manajernya nanti, mengatur taktik, strategi, enggak, lebih luas dari itu, karena skupnya nanti bukan hanya di lapangan pertandingan, hal-hal yang terkait dengan di lapangan pertandingan ataupun bahkan di dressing room atau bahkan di lapangan latihan, tapi lebih luas ya, kebijakan klub secara luas yang nanti pastinya akan menyinggung soal masalah struktur gaji, fasilitas klub, akademi dan lain-lain, yang ini hal-hal tersebut ini tidak bisa dipegang langsung oleh sang manajer. Jadi menurut gua Ralf Rangnick akan lebih luas. Nah, balik lagi ke soal masalah menentukan manajer, ini penting karena gua pikir atau gua perkirakan ya, bisa jadi salah gua, tapi gua perkirakan Ralf Rangnick akan tetap naik, akan menjadi konsultan mulai dengan akhir musim ini atau setelah musim ini selesai ya, untuk menghadapi musim depan dia akan naik sebagai konsultan. Dan seperti yang diberitakan oleh beberapa media seperti kayak Fabrizio Romano ya kan, bahwasannya Ralf Rangnick ini juga akan ikut turut serta dalam proses menentukan manajer Manchester United musim depan.
Dan gua pikir itu akan prosesnya sudah atau sedang berlangsung. Dan yang menarik ya, menurut gua nanti Ralf Rangnick bukan hanya akan menentukan siapa manajernya, tapi juga komponen-komponen lain di staf kepelatihan atau yang terkait dengan staf kepelatihan, termasuk manajer. Mungkin bukan tidak mungkin staff-staffnya juga dia akan ada di situ juga ya, dalam memberikan mungkin sang manajer punya, atau calon manajer ini punya rekomendasi siapa-siapa yang akan direkrut sebagai staffnya dia, tapi mungkin Ralf Rangnick bukan tidak mungkin akan juga memberi pertimbangan atau memberi bahkan rekomendasi untuk siapa mungkin dimasukkan ke timnya dia. Lalu seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Ralf Rangnick, dia berbicara dengan Sporting Director Monaco yang pernah bekerja sama dengan dia di Red Bull Group. Bukan tidak mungkin pos-pos lain ya yang terkait dengan kepelatihan ataupun juga kepengurusan manajemen dari Manchester United, seperti mungkin gua nggak tahu kan, ini sekarang ada technical director ya kan, Darren Fletcher, lalu ada juga football director, atau mungkin nanti akan ada posisi-posisi yang tadinya tidak ada lalu diadakan dengan itu tadi masukan dari Ralf Rangnick. Itu bisa saja kan. Di awal Ralf Rangnick datang, dia sudah langsung merekrut psikologis ya kan, psikolog untuk tim. Sebelumnya tidak ada, lalu di pos ini diadakan oleh Ralf Rangnick karena dia berpikir ya butuh begitu, dan bukan tidak mungkin nanti akan ada pos-pos seperti itu. Dan balik lagi, menurut gua menentukan manajer ini cukup penting, karena Ralf Rangnick tidak ya kan. Nah, siapa saja sih menurut gua ini harus cepat ditentukan. Karena apa? Karena ini bisa mempercepat masa persiapan. Paling tidak dengan ditentukannya manajer untuk musim depan dalam waktu dekat ini ya, secepatnya, ini akan lebih memperjelas paling tidak ini ya dari jangka pendek dulu. Pemain-pemain yang masih mempertimbangkan kontraknya apakah akan dia tetap stay di Manchester atau tidak. Itu dia bisa langsung menentukan ya kan. Baik itu dari sisi sang pemain sendiri maupun dari sisi manajer yang akan bertugas nanti. Lalu siapa yang akan direkrut, siapa yang akan dilepas, pemain-pemain pinjaman juga bagaimana, yang mungkin sekarang tidak bisa terakomodir di dalam skuad, tapi setelah nanti manajer baru ini ditentukan, itu kan mereka bisa melihat apakah mereka akan masuk di skema, pun juga sang manajer bisa melihat apakah pemain-pemain tersebut bisa masuk ke skemanya atau tidak. Jadi sebelum jeda atau jeda musim panas nanti ya, ketika tim pastinya melakukan persiapan, itu sudah mulai lebih awal. Dan menurut gue ini sangat penting untuk mendahului start dari tim-tim lain yang seperti kayak Manchester City, Liverpool, ataupun tim-tim lain di Eropa yang sekarang mereka masih berjibaku di kompetisi yang mereka ikuti. Jadi mereka fokusnya masih di sini nih. Manchester United bisa melihat langsung ke musim depan dengan porsi yang lebih besar. Karena realitanya kita sulit ya, sudah pasti tidak tanpa trofi, peringkat keempat pun juga ya di atas kertas kan masih cukup berat begitu. Jadi menurut gua ya daripada terlalu difokuskan untuk peringkat keempat, memang betul kita tetap harus mengejar, artinya meraih kemenangan demi kemenangan walaupun itu juga sulit, tapi bisa mulai musim depan dimulai dengan menentukan manajer, karena menurut gua ini akan sangat vital sekali ya peran dari manajer baru ini, bukan hanya sekedar taktik, sistem permainan, tidak, tapi impact-nya lebih luas lagi di situ. Pemain ya kan, kontrak, siapa yang akan dilanjut, hal-hal seperti itu menurut gua sangat luas sekali. Dan karena Ralf Rangnick juga sudah ada di tim, ya dia juga sudah bisa mulai memberikan masukan, pertimbangan, atau ikut serta bahkan ya untuk menentukan, untuk mencari siapa sosok manajer selanjutnya. Jadi menurut gua sosok manajer yang sangat penting, harus segera ditentukan. Nomor kedua adalah perombakan skuad. Ini juga penting. Setelah manajer itu ditentukan ya siapa, nah bisa mulai difilter, disaring mana pemain yang dilepas, mana pemain yang tidak diperpanjang, mana pemain yang harus dijual. Ini menurut gue sudah bisa dilakukan. Karena dari sisi pemain pun dia sudah tahu nih, manajernya siapa. Dia bisa melihat apakah dia akan masuk dengan skema manajer tersebut atau tidak. Pun juga sang manajer dengan sistem filosofi permainannya dia bisa melihat nih dengan masukan pastinya. Gue yakin pasti Ralf Rangnick akan memberikan masukan seluas-luasnya kepada calon manajer ini dari pengalaman dia selama sekian bulan melatih Manchester United sebagai ad interim, yang sudah punya paling tidak informasi lebih detail kepada sang calon manajer nanti ini, untuk itu tadi memberikan masukan
Sehingga akan jelas siapa yang dilepas, siapa yang tidak diperpanjang, siapa dijual, dan lain-lain. Yang akan berpengaruh ke poin nomor 3 nih, yaitu adalah melakukan mapping sektor-sektor mana saja yang harus diperkuat. Dan ini nanti kaitannya dengan melakukan prioritas untuk pemain siapa-siapa yang akan didatangkan. Karena setelah dari pemain yang ada ini, ya, baik itu yang pinjaman maupun yang tidak jelas siapa yang akan di-keep, siapa yang akan dilepas. Lalu dari situ terlihat juga nih sektor-sektor mana saja ya yang harus ditambal. Apakah itu penyerangan, apakah itu sektor gelandang, atau bahkan mungkin sektor pertahanan yang walaupun dalam beberapa musim terakhir kita melakukan investasi pembelian cukup banyak di sana. Tapi kalau seandainya memang menurut Ralf Rangnick ya, dan juga nanti ini si calon manajer baru ini merasa memang perlu untuk diperkuat, ya bukan tidak mungkin, ya itu akan tetap dilakukan. Artinya mengincar pemain, membeli pemain untuk memperkuat sektor pertahanan. Jadi menurut gua mapping sektor-sektor mana yang harus diperkuat ya. Dan yang keempat, ini yang juga tidak kalah pentingnya. Setelah tadi nomor 1 menentukan manajer, kedua perombakan squad ya, mana pemain yang dilepas, diperpanjang, dijual. Nomor 3 mapping sektor-sektor mana yang diperkuat. Nomor 4 nih penting juga, harus disupport oleh manajemen ya, support budget di market. Karena ya setelah tadi kita tahu pemain mana yang dilepas, pemain mana yang kontraknya diperpanjang, itu juga ada budget di situ. Lalu untuk mapping dan lalu melakukan perekrutan ya, prioritas untuk melakukan perekrutan itu budget juga ada di situ. Jadi harus diperkuat, harus disupport sang manajer baru ini dengan budget, dengan untuk melakukan transfer atau perpanjangan kontrak seandainya ya ada pemain yang memang direncanakan untuk demikian. Jadi harus disupport. Ditambah lagi ya, menurut gua ini juga penting, di mana support budget lagi-lagi akan memainkan peranan penting, yaitu adalah kalau seandainya memang Manchester United tidak bermain di UEFA Champions League musim depan, dari yang sudah-sudah ya, pemain itu merasa tidak begitu sisi atraktifnya itu akan berkurang, sisi klub maksud gue, atraktifness dari klub itu akan berkurang karena klubnya tidak bermain di Champions League. Dan untuk menarik pemain, apalagi pemain bintang, otomatis ini harga akan naik. Ya, pemain akan mahal. Oleh karena itulah ya bukan tidak mungkin support budgetnya juga harus besar. Artinya dari keempat poin yang tadi gue sebutkan, manajemen harus mengarahkan ini prioritasnya ya, dari sebelumnya mungkin sekedar bisnis minded ya kan, ini harus ke prestasi. Jadi 4 poin tadi itu yang gue menurut gue ya ringan amatiran yang harus segera dilakukan oleh manajemen atau board manajemen Manchester United, yang ya oke, musim ini sudah selesai kalau menurut gue, atau 95%, 97% bahkan sudah selesai untuk Manchester United. Ya musim depan itu harus segera dipersiapkan dari sekarang dengan paling tidak melakukan 4 poin yang tadi gue sebutkan tadi. Bagaimana teman-teman di rumah, ada pendapat lain? Bisa drop di kolom komen langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ini untuk menyongsong musim depan, atau bahkan ada pendapat mungkin ya, wah jangan ngomong muluk-muluk dulu deh musim depan, yang penting musim ini habis itu. Ya silahkan juga ya komentarnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekend.